Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Salsabila Aulia dengan NIP 2132610037. Saya dari kelas 3A di 3 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Prosedur Administrasi Pengadaan Barang Dagang untuk menunjang pengendalian persediaan di Metro Swalayan Kota Malang. Baik, dalam pembahasan ini akan membahas mengenai pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal pelaksanaan, dan daftar pustaka. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan sendiri, yang pertama adalah latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian pada penelitian ini yaitu administrasi pengadaan barang di Metro Swalayan Kota Malang sudah cukup baik, namun masih belum sempurna dikarenakan ada dokumen yang belum lengkap. Dalam pelaksanaan prosedur administrasi pengadaan barang dagang pada Metro Swalayan Kota Malang, masih terdapat masalah mengenai ketidaklengkapan dokumen pada prosedur pengadaan barang. Dokumen pengadaan yang ada di Metro Swalayan hanya meliputi faktur pembelian, nota pembelian, dan delivery slip saja. Selain itu, pada Metro Swalayan Kota Malang juga masih sering terjadi kekosongan stok barang dagang. Kekosongan stok tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa hal, seperti supplier terlambat mengirimkan barang, stok di distributor kosong, dan perhitungan estimasi barang habis yang kurang tepat karena barang laku lebih cepat. Yang dimaksud estimasi barang habis yang kurang tepat yaitu seperti contoh perkiraan barang telur ayam curah yang diperkirakan dapat terjual 2 minggu, ternyata terjual lebih cepat dikarenakan permintaan konsumen yang banyak, sehingga terjadi kekosongan stok karena adanya keterlambatan pengiriman atau order yang dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat pada data stok barang kosong pada tabel 1, yang mana terdapat 3 supplier yang biasanya terjadi stok barang kosong. Yang pertama yaitu supplier Jordan dengan stok barang telur ayam curah, lalu yang kedua yaitu Indomarko dengan stok Indomie goreng jumbo, yang ketiga yaitu PT Sayap Mas Utama dengan stok barang Floridina 350 ml. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana prosedur administrasi pengadaan barang dagang untuk menunjang pengendalian persediaan di Metro Swalayan Kota Malang. Lalu ada batasan masalah. Pada penelitian ini, batasan masalahnya adalah kegiatan administrasi pengadaan barang dagang oleh kepala toko dari supplier Jordan pada periode bulan Februari sampai April 2024 untuk mengendalikan persediaan barang dagang di Metro Swalayan Kota Malang. Nah, pada penelitian ini saya memilih supplier Jordan dikarenakan supplier Jordan lebih sering terjadi kekosongan stok dan juga barangnya termasuk barang fast moving. Lalu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah untuk mengetahui administrasi pengadaan barang dagang untuk menunjang pengendalian persediaan di Metro Swalayan Kota Malang. Pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu kajian empiris. Dalam penelitian ini menggunakan 3 kajian empiris atau penelitian yang terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian dengan judul Analisis Administrasi Pengadaan Barang Dagangan untuk memperlancar pengendalian persediaan di Sakinah Swalayan Jatimulia Malang oleh Miranda 2020. Hasil dari penelitian ini yaitu administrasi pengadaan barang dagang sudah cukup baik dan namun masih kurang sempurna dikarenakan belum adanya kegiatan pencatatan barang keluar untuk didisplay di rak. Lalu kajian empiris yang kedua dengan judul penelitian analisis prosedur administrasi pengadaan barang untuk menunjang pengendalian persediaan di perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia atau Perum Peruri Karawang oleh Miryanto 2020. Hasil dari penelitian ini yaitu prosedur administrasi pengadaan barang sudah berjalan dengan sangat baik. Akan tetapi masih terdapat permasalahan kurang efektif dan efisiennya pengadaan barang dikarenakan dokumen masih kurang lengkap. Lalu yang ketiga adalah kajian empiris dengan judul penelitian analisis administrasi pengadaan barang di Mekar Swalayan Kediri. Hasil dari penelitian ini yaitu administrasi pengadaan barang di Mekar Swalayan Kediri sudah berjalan baik. Namun
masih terdapat permasalahan pada kegiatan penerimaan barang yang mana bagian gudang tidak memeriksa dan menghitung barang yang masuk ke gudang sehingga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah barang yang di sistem komputer dengan barang real di gudang. Baik, selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu prosedur administrasi pengadaan barang. Dalam hal ini terdapat dua teori yang menurut Heri Janto 2016 dan menurut Widodo dan kawan-kawan tahun 2020. Yang pertama, menurut Heri Janto, bagian alur administrasi menyajikan informasi tentang hal-hal: satu, nama kegiatan operasional; dua, uraian tahapan pelaksanaan kegiatan secara rinci; tiga, aktivitas pokok administrasi 6M pada setiap pelaksanaan kegiatan; empat, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan administrasi baik internal maupun eksternal; lima, alur dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan; enam, waktu standar yang dibutuhkan untuk setiap tahap pelaksanaan aktivitas dan waktu secara keseluruhan. Lalu untuk yang teori kedua yaitu menurut Widodo dan kawan-kawan, prosedur administrasi pengadaan barang adalah urutan dari langkah-langkah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang meliputi kegiatan menghibur, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan data maupun informasi dari proses pengadaan yang meliputi perencanaan pembelian, permintaan dan penerimaan penawaran, pelaksanaan pembelian dan penerimaan barang. Sehingga dari dua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur administrasi pengadaan barang adalah urutan dari langkah-langkah kegiatan 6M yang meliputi menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan data dari proses pengadaan, perencanaan pembelian, permintaan dan penerimaan penawaran, pelaksanaan pembelian, dan penerimaan barang. Lalu teori yang kedua yaitu dokumen-dokumen terkait administrasi pengadaan barang. Terdapat dua teori mengenai dokumen terkait administrasi barang, pengadaan barang. Yang pertama yaitu menurut Rangkuti, dokumen-dokumen terkait pengadaan yaitu formulir permintaan pembelian atau purchase requisition. Lalu yang kedua ada formulir pesanan pembelian atau purchase order. Yang ketiga ada laporan penerimaan. Dan yang keempat ada persetujuan faktur. Sedangkan menurut Damiri, formulir yang terkait kegiatan pengadaan barang adalah satu, daftar rekanan atau call sheet. Yang kedua yaitu issue slip. Yang ketiga yaitu purchase request atau purchase request, additional stock request, purchase order, dan application. Yang keempat yaitu delivery slip. Nah, dari dua teori ini dapat disimpulkan bahwa dokumen-dokumen terkait administrasi pengadaan barang meliputi daftar rekanan atau call sheet, issue slip, formulir permintaan pembelian atau purchase requisition, formulir permintaan pembelian atau purchase order, additional stock request, application, dan delivery slip. Lalu teori yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. Pada teori ini terdapat 3 teori oleh 3 ahli. Yang pertama yaitu menurut Mulyana dan kawan-kawan 2023. Persediaan di gudang tentunya senantiasa dipengaruhi oleh banyak faktor. Berikut ini faktor yang dapat mempengaruhi persediaan. Yang pertama yaitu besar kecilnya penjualan. Yang kedua yaitu proses produksi yang memakan waktu cukup lama. Yang ketiga yaitu ketahanan bahan baku. Yang keempat yaitu jangka waktu pengiriman dan pembelian. Lalu yang kedua ada teori menurut Ristono 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan yaitu satu, volume atau jumlah yang dibutuhkan, dua, kontinuitas produksi tidak terhenti, tiga, sifat bahan baku atau penolong, apakah cepat rusak atau durable good atau tahan lama undurable good. Yang ketiga ada teori menurut Zainul 2019. Ada beberapa faktor yang diperhitungkan oleh manajemen persediaan dan dapat mempengaruhi tingkat persediaan perusahaan. Seperti yang pertama, jumlah dana yang tersedia. Yang kedua, lead time atau waktu tunggu barang yang dipesan sampai barang diterima. Yang ketiga yaitu frekuensi penggunaan. Semakin sering digunakan, semakin kecil persediaan yang tersedia. Dan yang keempat yaitu daya tahan persediaan. Nah, dari semua teori ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan meliputi besar kecilnya penjualan,
volume atau jumlah yang dibutuhkan, ketahanan bahan baku, kontinuitas produksi, sifat bahan baku, jangka waktu pengiriman dan pembelian, jumlah dana yang tersedia, waktu tunggu barang yang dipesan, frekuensi penggunaan, dan daya tahan persediaan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui prosedur administrasi pengadaan barang dagang untuk menunjang pengendalian persediaan di Metro Swalayan Kota Malang. Lalu untuk selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Pada penelitian ini, lokasi penelitiannya yaitu Metro Swalayan Kota Malang, yang berada di Jalan Sigura-gura nomor 12, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Kemudian objek penelitian. Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah ruangan kepala toko saat melakukan kegiatan prosedur administrasi pengadaan barang dagang. Supplier yang terlambat mengirimkan barang, dalam hal ini yaitu supplier Jordan, lalu dokumen administrasi pengadaan barang, dan cara pengendalian persediaan di Metro Swalayan Kota Malang. Kemudian sumber data. Pada penelitian ini digunakan dua jenis sumber data berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dalam wawancara kepala toko. Dalam penelitian ini, data primer berupa struktur organisasi, jumlah pemasok, jumlah barang dan merek, dokumen pengadaan yang digunakan, bagian-bagian yang terkait dalam pengadaan, dan juga sistem pengendalian persediaan yang digunakan pada Metro Swalayan Kota Malang. Sedangkan data sekunder adalah penelitian terdahulu dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Nah, untuk data sekunder dalam penelitian ini yaitu sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta deskripsi tugas setiap karyawan. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan ada 3. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan kepala toko dan pegawai pada bagian pengadaan barang untuk menanyakan pertanyaan yang telah dibuat melalui checklist, melalui interview guide, untuk menghasilkan suatu data mengenai prosedur administrasi pengadaan barang dagang di Metro Swalayan Kota Malang. Lalu yang kedua yaitu observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung prosedur administrasi pengadaan barang dagang untuk penunjang pengendalian persediaan barang di Metro Swalayan Kota Malang melalui checklist observasi. Lalu yang ketiga yaitu dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan prosedur administrasi pengadaan barang. Di sini dapat berupa proses pengadaan barang, foto prosedur pengadaan barang, foto dokumen pengadaan barang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Terdapat 4 proses dalam metode analisis data. Yang pertama yaitu proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang mana metode tersebut dicatat dalam buku catatan. Lalu yang kedua yaitu proses reduksi data. Reduksi data dilakukan melalui interview script. Interview script tersebut dipilih kata-kata yang penting atau data-data yang penting untuk diolah dan dicantumkan dalam penelitian ini. Lalu data yang sudah dipilih tersebut disajikan dalam proses yang ketiga, penyajian data. Penyajian data ini disajikan melalui gambar, grafik, dan tabel ataupun kata-kata. Lalu yang keempat yaitu penarikan kesimpulan. Pada metode analisis data terakhir yaitu penarikan kesimpulan dilakukan untuk memberikan informasi yang lebih singkat mengenai data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan. Dalam penelitian ini dilaksanakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan proposal laporan akhir yang dimulai pada bulan November sampai Desember. Kemudian review proposal laporan akhir yang dimulai pada bulan Desember sampai Januari. Kemudian ada perbaikan proposal laporan akhir setelah review.
yang dimulai bulan Desember sampai dengan Januari. Lalu ada pelaksanaan penelitian yang dimulai pada bulan Februari sampai dengan April. Lalu ada pengukuran atau pengamatan yang dimulai dari bulan Februari sampai dengan April. Dan ada kegiatan menganalisis data yang dimulai pada bulan Mei sampai dengan Juni. Lalu yang terakhir ada kegiatan penyusunan laporan akhir yang dimulai pada bulan Mei sampai dengan Juni. Pembahasan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Berikut ini daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Daftar pustaka atau sumber referensi yang digunakan ini mendukung teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber referensi yang digunakan melalui buku-buku, e-book, dan juga jurnal. Berikut ini adalah daftar pustakanya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.